warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan pada metode numerik gitu ya. Nah, yang pertama itu kita tahu persoalan yang melibatkan model matematika seperti pada bidang teknik informatika, fisika, biologi gitu ya, teknik industri dan lain sebagainya itu seringkali dalam bentuk yang tidak ideal atau rumit gitu ya. Jadi model matematika itu yang muncul pada bidang-bidang tertentu itu biasanya bentuknya itu rumit-rumit. Nah, seringkali kalau model matematikanya rumit, maka itu tidak dapat diselesaikan dengan cara metode analitik. Metode analitik itu yang biasa kalian model matematika yang sering kalian jumpai pada sekolah menengah atas gitu ya, SMA atau SMP. Nah, kalau menggunakan metode analitik, maka kalian akan mendapatkan solusi sejatinya atau exactly solution gitu ya. Nah, tapi kalau yang model matematikanya rumit, maka itu tidak bisa kita cari solusi sejatinya. Maka itu nanti kita di dalam metode numerik ini mendapatkan solusi yang namanya solusi hampiran. Sebagai contoh, misalkan yang pertama, tentukan akar-akar persamaan dari polinomial 23,4 x pangkat 7 dikurangi 1,25 x pangkat 6 sampai dengan gitu ya, plus 100 sama dengan 0 gitu. Kalau kita dulu di dalam SMA, kita menyelesaikan akar-akar persamaan polinomial ini paling persamaan kuadrat gitu ya, persamaan kubik gitu kan bisa kita cari akar-akarnya gitu. Namun kalau yang akar-akar persamaan polinomial ini apalagi yang pangkatnya sudah tinggi, maka itu kita akan kesulitan untuk mencarinya. Paling bisa dengan menggunakan yang namanya pohon akar gitu kan ya dulu. Nah, kalau kalian menemukan kasus-kasus seperti ini, maka ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan metode numerik gitu. Seperti juga pada contoh yang nomor 2, misalkan selesaikan sistem persamaan lanjar atau linear berikut. Nah, ini kalau dilihat ini ada 7 persamaan linear kan. Nah, dengan berapa variabel? Dengan 7 variabel. Nah, gimana kita menyelesaikannya? Dulu kalau 2 persamaan linear dengan 2 variabel, kita bisa menyelesaikannya dengan teknik substitusi atau teknik yang lainnya gitu kan ya. Namun kalau udah 7 persamaan linear dengan 7 variabel, nah bagaimana nih kita menyelesaikan? Nah, caranya dengan cara metode numerik gitu ya. Apa sih sebenarnya metode numerik itu? Gitu. Nah, metode numerik ini adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmetika biasa gitu. Jadi tambah, kurang, kali, bagi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi metode itu artinya adalah cara, sedangkan jadi metode ini adalah cara gitu ya. Sedangkan numerik ini adalah angka gitu ya. Jadi metode numerik ini berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka gitu ya. Oke. Di selanjutnya biasanya metode numerik ini disimulasikan dengan menggunakan program komputerisasi sehingga perhitungannya itu bisa lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kalau kalian menemukan seperti tadi itu misalnya 7 variabel dengan 7 persamaan linear, dapat juga kalian simulasikan ke dalam bentuk codingan gitu ya. Misalnya dengan menggunakan program MATLAB, R, dan lain sebagainya, maka nanti kalian tinggal memasukkan aja sintaksnya, nanti kalian bisa langsung menemukan formulanya. Menemukan hasilnya gitu ya. Nah, di sini prinsip-prinsip metode numerik yang pertama, jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi, maka gunakan metode numerik gitu. Jadi tadi yang saya bilang, misalkan kalau persamaan linear misalnya 2 variabel ya udah menggunakan metode analitik gitu ya. Tapi ketika kalian menemukan persamaan linear dengan misalnya 5 variabel dan 5 persamaan linear, maka kalian gunakan yang namanya metode
numerik gitu ya. Kemudian metode numerik ini merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Jadi nanti jawaban di dalam metode numerik itu biasanya tidak beda jauh dengan solusi pada metode analitik, gitu ya. Kemudian pendekatannya merupakan analisis matematis. Jadi pendekatan pada metode numerik ini dia berdasarkan pada analisis matematisnya. Kemudian metode numerik terdiri dari algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Gitu. Jadi nanti dia ada entah itu rumusnya, entah itu cara perhitungannya, atau step by step-nya untuk menyelesaikan persoalan matematis tadi. Gitu. Kemudian metode numerik ini akan memakai iterasi. Jadi kalau yang banyak variabelnya gitu, nanti kita menggunakan iterasi atau pengulangan karena menggunakan algoritma pendekatan gitu ya. Jadi lagi-lagi metode numerik itu adalah dia menggunakan solusi pendekatan atau hampiran. Nah, nilai kesalahan merupakan hal yang paling utama untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Jadi karena metode numerik ini adalah solusi hampiran, maka dia tidak sepenuhnya seperti solusi sejatinya. Maka nanti ada yang namanya nilai kesalahan atau galat gitu ya. Nah, biasanya nanti galat yang paling kecil itu akan menentukan dia lebih baik daripada galat yang besar gitu. Jadi nanti metode mana nih yang dapat digunakan sehingga nilai kesalahannya atau nilai galatnya itu bisa lebih kecil daripada dengan metode yang lainnya gitu. Kemudian metode analitik tadi kan ada metode analitik, ada metode numerik. Ini bedanya antara metode analitik dan metode numerik. Jadi metode analitik ini merupakan metode sejati gitu ya. Karena menghasilkan solusi sejati. Jadi dia sudah pasti solusinya yaitu exactly. Sudah pasti gitu. Sedangkan kalau metode numerik itu dia berhitung dengan menggunakan angka-angka, jadi solusinya itu berupa solusi hampiran gitu ya. Jadi gitu bedanya. Kalau analitik dia adalah solusinya nyata, solusi sejati, tapi kalau numerik itu adalah solusi yang hampiran. Jadi didekati gitu solusinya. Nah, kelemahannya pada metode analitik adalah digunakan hanya untuk penyelesaian persoalan matematika tertentu. Tadi yang saya contohkan, misalkan kalau kalian mencari akar-akar pada polinomial yang pangkatnya tinggi, itu akan lebih sulit menggunakan metode analitik. Gitu. Tapi akan lebih mudah menggunakan metode numerik. Gitu ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa solusi hampiran itu tidak tepat sama dengan solusi eksak. Gitu ya. Solusi hampiran itu tidak sama dengan solusi eksak. Kenapa? Karena pasti dia ada selisihnya. Selisihnya itu apa? Selisihnya itu tadi galat atau kesalahan. Selisih, gitu ya. Jadi nanti di dalam metode numerik kalian pasti menemukan solusinya itu berupa solusi hampiran yang mempunyai selisih pada solusi sebenarnya atau solusi sejatinya, gitu ya. Oke. Di sini perbedaannya lagi, kalau analisis numerik itu dia menganalisa metode, misalnya analisis galat, kecepatan konvergensi pada sebuah metode, sedangkan metode numerik itu dia menggunakan algoritma menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik. Ini umum lah. Oke, jadi gambarannya tuh seperti ini. Misalkan kita mempunyai permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita modelkan ke dalam model matematika, kemudian kita formulasikan model itu ke dalam formulasi numerik, baru kita masukkan ke dalam pemrograman. Nah, nanti di dalam pemrograman ini kita memasukkan codingan gitu, kalian sudah mempelajarinya gitu ya, sintaksnya ke dalam sebuah komputer. Nanti kita bisa mendapatkan solusinya gitu ya. Oke, biasanya ini dilakukan secara perulangan atau iterasi sehingga kita mendapatkan solusi terbaiknya. Oke. Nah, dalam proses perhitungan algoritma yang dilakukan dengan iterasi atau perulangan dalam jumlah yang sangat banyak dan berulang-ulang, itu pasti nanti kita menemukan yang namanya adalah kesalahan atau selisih pada nilai sejatinya. Nah, ini kita masuk ke dalam analisis galat.
atau analisis kesalahan, gitu ya. Untuk menganalisa galat, ini sangat penting dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Jadi galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Gitu. Jadi tadi yang saya katakan, semakin kecil galat, maka semakin teliti solusi numeriknya. Gitu ya. Jadi kita nanti dalam menyelesaikan dengan menggunakan metode numerik, kita juga harus melihat metode tersebut kira-kira mana yang menghasilkan galat yang paling kecil atau kesalahan yang paling kecil atau selisih yang paling kecil dari solusi sejatinya. Gitu. Dengan rumus apa? Dengan rumus ini, epsilon sama dengan A dikurangin A atau Pi, gitu ya. Dengan A atau Pi-nya ini adalah nilai hampiran, ini saya sebutnya A atau Pi, nilai hampiran, sedangkan A ini adalah nilai sejatinya. Maka itu, epsilon itu yang kita sebut sebagai galat. Jadi nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran. Oke, sebagai contoh gini, misalkan ada atau Pi nilainya adalah 10,5 gitu ya. Kemudian nilai hampiran Kemudian analisis galat jika saya punya atau Pi atau nilai hampirannya itu adalah 10,5 gitu. Dan nilai sejatinya A-nya itu adalah 10,45, maka nilai galatnya adalah ini harusnya minus 0,05 ya. Jadi kita pakai rumus yang ini. Epsilon itu sama dengan A dikurangin atau Pi. Gitu ya. Karena nilai sejatinya adalah 10,45, maka kita kurangi dengan nilai hampirannya, yaitu A atau Pi, yaitu 10,5, maka kita akan mendapat solusinya itu, nilai galatnya selisihnya adalah minus 0,05. Gitu ya. Oke, karena kalau galatnya itu bertanda positif atau negatif itu tidak dipertimbangkan, maka kita harus mencari galat mutlaknya. Jadi kita harus mencari galat mutlaknya dengan kita tinggal memutlakkan saja nilai dari epsilonnya ini. Maka nanti ketika ini kita mutlakkan, maka kita akan menemukan nilainya adalah 0,05. Jadi galat mutlaknya adalah 0,05. Nah, sayangnya dalam ukuran galat epsilon ini kurang bermakna sebab tidak menceritakan seberapa besar galat tersebut dibandingkan dengan nilai sejatinya. Jadi kalau kita cuman mencari galat mutlaknya dengan cara A dikurangin atau Pi gitu ya, lalu kita mutlakkan, maka ini tidak bisa dibandingkan dengan nilai sejatinya. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Sebagai contoh seperti ini. Misalkan ada seorang anak gitu, dia mengukur sepanjang kawat, sebatang kawat gitu. Dia mengukur 99 cm, pada panjang sebenarnya itu harusnya 100 cm, ternyata dia ukur dengan menggunakan meteran dia, nilainya hanya 99 cm. Nah, berarti galatnya dia punya selisih yaitu 1 cm kan. Nah, terus ada anak lain juga mengukur, tapi mengukur bukan kawat, dia mengukur adalah sebatang pensil. Jadi dia mengukur pensil, panjangnya adalah 9 cm, padahal harusnya nilai sejatinya adalah 10 cm. Sama dong, galatnya sama-sama 1 cm. Gitu. Nah, berarti galat kedua anak tersebut saat mengukur itu sama-sama 1 cm. Namun, galat 1 cm pada kedua anak itu, mengukur pensil sama mengukur kawat itu, ya berbeda dong. Yang 1 cm karena yang 100 cm sama 10 cm kan beda ya. Jelas beda. Jadi, tidak ada informasi mengenai panjang sesungguhnya yang dimungkinkan agar menganggap kedua galat itu sama.
Jadi kita perlu yang namanya adalah galat relatif. Jadi galat itu harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Maka kita bisa membandingkan kedua pengukuran walaupun dia berbeda jauh. Karena kita galat itu sudah dinormalkan terhadap nilai sejatinya, yaitu disebut dengan galat relatif. Jadi nilai galat mutlak yang sudah tadi kita punya, kita bagi dengan nilai sejatinya, maka itu adalah namanya galat relatif. Nah, kalau kita mau ke dalam bentuk persentase, maka tinggal kita kalikan dengan 100%, gitu ya. Maka ini adalah rumus acuan yang kita gunakan untuk mencari galat pada metode numerik, gitu ya. Jadi kalau kita hitung tadi anak tadi mengukur panjang kawat dengan mengukur panjang pensil, kan sama-sama 1 cm tuh galatnya. Kalau mengukur panjang kawat, kita hitung galat relatifnya, maka akan menemukan 0,01 galat relatifnya untuk kawat. Sedangkan untuk mengukur pensil, anak tersebut tadi, kalau kita hitung galat relatif sejati, maka akan menemukan 0,1. Gitu. Jelas berbeda kan, yang satu adalah 1/100, yang satu adalah 1/10. Gitu. Oke. Nah, dalam prakteknya nilai sejati A itu tidak diketahui karena itu galat epsilon seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya. Jadi kalau tadi galatnya itu dinormalkan terhadap nilai sejatinya, maka namanya galat relatif. Tapi kalau dinormalkan terhadap solusi hampirannya, maka itu disebut sebagai galat relatif hampiran. Rumusnya adalah tinggal mutlak dari galatnya kita bagi dengan nilai hampirannya. Maka itu disebut sebagai galat relatif hampiran. Oke. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan saya punya nilai sejati itu berarti apa? A ya. Misalkan saya punya nilai sejati adalah 10/3, terus saya punya nilai hampiran, berarti nilai hampirannya itu adalah A atau P, itu adalah 3,333, maka diminta untuk menghitung galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Yang pertama galat saja, berarti tinggal nilai sejati kita kurangi dengan nilai hampiran ya. Maka kita akan menemukan 0,000333 gitu. Tapi kalau kita ingin mencari galat mutlak, berarti tinggal kita mutlakkan dari nilai galatnya tadi, maka sama hasilnya karena dia tidak negatif gitu. Kemudian galat relatif itu berarti tinggal nilai dari galatnya kita bagi dengan nilai sejatinya, maka itu 1/3000 dibagi dengan 10/3, maka hasilnya adalah 1 dibanding dengan 1/1000 atau 0,0001 gitu. Sedangkan galat hampiran itu tinggal galat mutlaknya kita bagi dengan nilai hampirannya, maka akan ketemu 1/9999 gitu. Nah, kemudian ternyata setelah kita menghitung galat relatif hampiran, ini masih mengandung kelemahan gitu ya. Sebab apa? Sebab epsilon ini membutuhkan pengetahuan nilai A dalam prakteknya, jarang sekali diketahui nilai sejatinya. Itu jadi memang jarang sekali gitu nanti kita dalam metode numerik dikasih tahu ini loh solusi sejatinya gitu. Biasanya nggak gitu. Tapi kita mencari solusi numerik itu dengan dikasih nih, kalau nilainya segini, coba cari solusinya. Nggak pernah tuh dikasih tahu solusi sejatinya tuh harusnya seperti ini gitu. Gitu. Jadi nanti kalau seperti itu, biasanya kita menggunakan pendekatan iterasi, dihitung dengan cara seperti ini. Jadi AR plus 1 dikurangi dengan AR dibagi dengan AR plus 1 itu di tanda mutlak. Seperti itu. Oke.
Kemudian galat relatif hampiran AR plus satunya ini adalah nilai hampiran lelaran yang sekarang. Sedangkan AR-nya ini adalah nilai hampiran lelaran sebelumnya. Lelaran itu maksudnya iterasi ya. Jadi nilai hampiran iterasi yang sekarang ini dibandingkan dengan nilai hampiran iterasi pada sebelumnya. Kemudian ketika nilai galat hampirannya itu galat relatif hampirannya itu lebih kecil dari batas toleransinya. Ini ya, epsilon S itu adalah batas toleransi. Ketika lebih kecil itu, maka iterasinya itu akan berhenti. Gitu ya. Jadi galat relatif hampirannya itu lebih kecil dari batas toleransi pada galatnya itu, maka iterasinya itu akan berhenti. Kalau iterasinya berhenti, maka kita akan menemukan solusinya. Semakin kecil toleransinya, maka semakin teliti solusinya. Namun semakin banyak juga iterasinya, gitu ya. Sudah jelas. Jadi kalau kalian mau lebih teliti solusinya, ya udah tinggal memperkecil batas toleransinya. Tapi dengan catatan semakin banyak iterasinya. Nah, sebagai gambaran, ini adalah ilustrasi dalam mencari galat dengan rumus ini. Mutlak dari epsilon RA, galat relatif hampirannya ini harus lebih kecil dari batas toleransinya. Misalkan saya punya XR plus satunya itu adalah minus XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Dengan R-nya ini adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Gitu. Nah, kita harus menguji iterasi itu akan berhenti ketika galat relatif hampirannya itu lebih kecil dari batas toleransinya. Nah, di sini, di dalam soal ini, batas toleransi yang digunakan adalah 0,00001, itu sangat kecil sekali kan. Diharapkan nanti solusinya akan mendekati dengan solusi sejatinya. Jadi kita mulainya dengan X0-nya itu adalah 0,5. Kita mulai X0-nya itu adalah 0,5, berarti kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Gitu ya. Ketika kita masukkan, ternyata kita peroleh X1-nya itu adalah 0,4791667 gitu ya. Berarti batas toleransinya ya udah tinggal yang sekarang X1 dikurangi dengan yang sebelumnya X0 dibagi dengan X1-nya. Ternyata hasilnya adalah 0,043478, itu masih lebih besar dari 0,00001. Masih lebih besar gitu ya. Jadi karena dia masih lebih besar, maka iterasi masih berlanjut. Kita kan pengennya dia lebih kecil. Oke, ternyata kita cara X2, ternyata X2 juga galat relatif hampirannya juga masih lebih besar gitu ya daripada yang batas toleransinya. Begitu juga dengan X3, begitu juga dengan X4. Kemudian, ketika kita mencari X5, 0,48140552, kita cari galat relatif hampirannya, ternyata menghasilkan 0,000081. Wah, ternyata ini sudah lebih kecil dari 0, ini ya, lebih kecil dari 0,00001. Artinya apa? Artinya iterasinya berhenti, perulangannya berhenti, lelarannya berhenti. Kalau lelarannya berhenti, berarti kita sudah menemukan solusi sejatinya. Solusi numeriknya. Berhenti pada iterasi keberapa? Iterasi kelima, gitu. Dengan solusinya adalah apa? Ini solusinya. 0,48140552. Seperti itu. Ini adalah analisis galat. Oke. Kemudian di dalam galat juga terdapat dua sumber utama penyebabnya galat dalam perhitungan numerik, yaitu yang pertama adalah galat pemotongan, yang kedua adalah galat pembulatan. Gitu ya. Selain kedua galat di atas juga ada yang namanya galat eksperimental dan galat pemrograman. Kalau galat eksperimental yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan. Misalkan kita salah ngukur nih, kayak tadi anak-anak yang tadi ya, misalnya dia mengukur panjang kawat harusnya 100 cm, ternyata
dia mengukurnya 99 cm gitu. Entah itu meterannya yang kurang atau anaknya itu yang kurang teliti gitu ya. Itu adalah namanya galat eksperimental. Kalau galat pemrograman ini adalah galat yang terdapat di dalam program sehingga dinamakan dengan bug gitu ya, atau debugging gitu ya. Jadi mungkin kita salah dalam melakukan sintaksnya, entah entah kesalahan di mana sehingga kita mendapat kesalahan sehingga galatnya itu menjadi semakin besar gitu. Atau hasil solusi sejatinya itu hasil solusi hampirannya itu ternyata jauh sekali dengan solusi sejatinya. Itu bisa saja terjadi saat kita melakukan sintaks pada pemrograman gitu. Kemudian galat pemotongan ini adalah galat yang ditimbulkan akibat menggunakan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Jadi contohnya pada Deret Taylor. Jadi contohnya misalkan fungsi cos X dengan bantuan Deret Taylor itu di sekitar X sama dengan 0. Kalau kita tahu X sama dengan 0 itu adalah apa sih? Kalau cos 0 itu nilainya 1 kan? Itu. Nah, Deret Taylor ini fungsi cos X itu sebenarnya tidak berhingga. Namun untuk keperluan praktis, deret tersebut ini kita potong gitu sampai dengan suku order tertentu gitu. Nah, misalkan di deret Taylor ini kita potong sampai X pangkat 6 per 6 faktorial. Ini adalah nilai hampirannya. Sedangkan galat pemotongannya itu kita potong dari X pangkat 8 per 8 faktorial itu dikurangin X pangkat 10 per 10 faktorial sampai dengan situ. Jadi kita potong sampai dengan order tertentu, misalnya sampai dengan suku order N sama dengan 6, seperti pada contoh ini. Jadi kita potong sampai sini. Gitu. Sehingga sampai dengan suku X pangkat 6 atau suku berderajat 6 ini tidak memberikan hasil yang tepat gitu ya. Jadi pada galat nilai hampiran diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret ini disebut sebagai galat pemotongan gitu. Oke, kemudian ada yang namanya galat pembulatan. Jadi kalau galat pembulatan ini perhitungan pada metode numerik ini selalu menggunakan bilangan real kan. Kemudian karena semua bilangan real ini tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer, maka bilangan real ini menghasilkan galat yang disebut sebagai galat pembulatan. Contohnya 1/6 itu adalah 0,166666 gitu kan. Nah, tidak dapat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 ini panjang, nggak terbatas gitu. Jadi, komputer itu hanya mampu mempresentasikan sejumlah digit atau bit dalam sistem biner aja gitu. Jadi, bilangan real yang panjang melebihi jumlah bitnya ini dibulatkan ke dalam bilangan terdekat. Sehingga 1/6 misalkan di digit ke-6 pada komputer, maka dibulatkan menjadi 0,166667. Begitu, sehingga kita punya galat pembulatannya itu adalah sebesar ini. Gitu. Begitu juga dengan 1/10 ya, 0,3333 nggak berujung kan. Maka itu dibulatkan. Jadi nanti akan terdapat galat pembulatannya. Yaitu tinggal nilai sebenarnya dikurangi dengan solusi hampirannya. Begitu penjelasan saya mengenai pendahuluan metode numerik, analisis galat, gitu ya. Oke, semoga jelas dan semoga bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya kita masuk ke dalam solusi sistem persamaan linear. Jadi nanti terdapat banyak-banyak metode dalam solusi sistem persamaan linear. Kalian dapat mencari solusi itu menggunakan metode numerik. Jadi nggak hanya menggunakan metode analitik saja.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.